Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau cerita sejarah Indonesia yang kita pelajari itu kayaknya gitu-gitu aja, cuma seputar perang, pahlawan, sama penjajahan. Padahal, sejarah bangsa kita itu jauh lebih kaya dan kompleks dari itu. Tapi sayangnya, banyak dari kita, terutama generasi muda, yang mulai lupa atau bahkan nggak peduli lagi sama akar sejarah kita sendiri. Seolah-olah sejarah Indonesia itu tergantikan oleh hal-hal lain yang lebih modern. Mari kita mulai dari periode yang paling sering kita dengar, penjajahan Belanda selama 350 tahun. Angka ini sering banget disebut, tapi apakah benar-benar selama itu? Kenyataannya, klaim 350 tahun ini lebih bersifat simbolis daripada fakta akurat. Awalnya, Belanda datang lewat VOC untuk berdagang rempah-rempah. Baru pada abad ke-19, mereka benar-benar menguasai sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Jadi, penjajahan secara menyeluruh itu tidak berlangsung selama 3,5 abad. Tapi, narasi ini begitu kuat tertanam di benak kita. Kenapa? Karena ini adalah cara sederhana untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme saat melawan penjajah. Kisah ini menyatukan kita di bawah satu penderitaan yang sama. Tapi, dampak dari narasi yang disederhanakan ini cukup besar. Kita jadi cenderung melihat sejarah hanya dari kacamata perlawanan terhadap Belanda. Kita lupa kalau sebelum Belanda datang, di Nusantara ini sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang luar biasa maju. Ada Sriwijaya, kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di Asia Tenggara selama berabad-abad. Ada juga Majapahit, dengan sumpah palapanya yang legendaris, yang wilayah kekuasaannya membentang luas. Mereka punya sistem pemerintahan yang canggih, teknologi pelayaran yang hebat, dan karya seni serta sastra yang mendunia. Kisah-kisah hebat ini seolah tenggelam, tergantikan oleh cerita penderitaan di bawah penjajahan. Akibatnya, kita jadi punya pandangan yang kurang lengkap tentang kehebatan nenek moyang kita sendiri. Sekarang, coba kita lihat dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita kehilangan koneksi dengan sejarah, kita juga kehilangan sebagian dari identitas kita. Kita jadi gampang terpengaruh budaya luar tanpa punya filter yang kuat. Kita mungkin merasa budaya kita sendiri itu kuno atau ketinggalan zaman. Padahal, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan toleransi beragama itu sudah ada sejak zaman kerajaan dulu. Nilai-nilai inilah yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Kalau kita lupa dari mana nilai-nilai itu berasal, bagaimana kita bisa mempertahankannya di tengah gempuran globalisasi? Ini bukan berarti kita harus anti dengan hal-hal baru, tapi kita perlu pondasi yang kokoh, dan pondasi itu adalah sejarah kita. Lalu, apa sih penyebab semua ini? Kenapa sejarah kita seolah tergantikan? Pertama, cara kita belajar sejarah di sekolah seringkali membosankan. Kita disuruh menghafal nama, tanggal, dan tempat tanpa benar-benar memahami ceritanya. Sejarah jadi terasa seperti pelajaran mati yang tidak ada hubungannya dengan hidup kita. Padahal, sejarah itu penuh dengan drama, intrik, dan pelajaran hidup yang sangat relevan. Kedua, perkembangan teknologi dan media sosial. Perhatian kita sekarang terpecah kemana-mana. Kita lebih tertarik dengan konten-konten hiburan yang singkat dan viral daripada cerita panjang tentang masa lalu. Informasi instan membuat kita malas untuk menggali lebih dalam. Sejarah bangsa sendiri akhirnya kalah bersaing dengan tren terbaru di TikTok atau serial terbaru di Netflix. Selain itu, ada juga kurangnya representasi sejarah dalam budaya populer kita. Coba hitung, berapa banyak film atau game keren yang mengangkat cerita dari kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Bandingkan dengan film-film tentang mitologi Yunani atau sejarah Eropa. Jauh sekali perbandingannya. Padahal, kita punya segudang cerita yang tidak kalah epik. Ada kisah Ken Arok yang penuh intrik, ada kepahlawanan Laksamana Malahayati, seorang panglima perang wanita dari Aceh. Cerita-cerita ini punya potensi besar untuk diangkat menjadi konten yang menarik dan mendidik, tapi sayangnya masih jarang dieksplorasi. Inilah yang membuat generasi muda merasa lebih akrab dengan karakter fiksi dari luar negeri daripada dengan pahlawan dari negerinya sendiri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Solusinya harus datang dari berbagai pihak. Pertama, dari sistem pendidikan. Kurikulum sejarah harus diubah menjadi lebih menarik dan relevan. Jangan lagi hanya fokus pada hafalan. Ajak siswa untuk berdiskusi, menganalisis, dan bahkan merekonstruksi peristiwa sejarah. Gunakan media-media modern seperti video animasi, virtual reality,
atau kunjungan ke situs-situs bersejarah untuk membuat pembelajaran jadi lebih hidup. Buat sejarah terasa seperti sebuah petualangan, bukan beban. Guru juga perlu dibekali dengan metode mengajar yang kreatif agar bisa menularkan semangat cinta sejarah kepada murid-muridnya. Selanjutnya, peran para kreator konten seperti saya, dan juga kalian semua. Kita bisa mulai membuat dan mendukung konten-konten yang mengangkat sejarah dan budaya Indonesia. Bisa dalam bentuk video YouTube seperti ini, podcast, utas di Twitter, komik digital, atau bahkan filter di Instagram. Kemas cerita sejarah dengan gaya yang kekinian dan mudah dicerna oleh anak muda. Misalnya, buat video pendek tentang fakta unik Kerajaan Mataram kuno, atau podcast yang membahas strategi perang di Ponegoro. Semakin banyak konten positif tentang sejarah kita yang beredar, semakin besar kemungkinan generasi muda akan tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut. Pemerintah dan industri kreatif juga punya peran penting. Berikan dukungan dan insentif bagi para sineas, developer game, atau penulis yang mau mengangkat tema sejarah Indonesia. Bayangkan betapa kerennya jika ada film blockbuster sekelas Hollywood yang menceritakan kebesaran armada laut Majapahit, atau game petualangan open world yang berlatar di zaman Sriwijaya. Ini bukan cuma akan mendidik masyarakat kita, tapi juga bisa memperkenalkan kekayaan sejarah Indonesia ke mata dunia. Kita perlu membangun ekosistem di mana sejarah tidak hanya tersimpan di museum atau buku tebal, tapi hidup dan berkembang dalam berbagai bentuk budaya populer. Terakhir, dan yang paling penting, solusinya ada pada diri kita masing-masing. Mari kita mulai dari hal kecil. Coba luangkan waktu untuk membaca satu artikel sejarah setiap minggu. Kunjungi museum atau cagar budaya terdekat di kota kalian. Tonton film-film dokumenter tentang Indonesia. Ikuti akun-akun media sosial yang membahas sejarah dengan cara yang asik. Dan yang terpenting, jangan malu untuk bertanya dan berdiskusi. Ajak teman-teman atau keluarga kalian untuk ngobrolin tentang topik ini. Semakin kita sering membicarakannya, sejarah tidak akan lagi jadi sesuatu yang asing, tapi menjadi bagian dari percakapan kita sehari-hari. Mengenal sejarah bukan berarti kita hidup di masa lalu. Justru sebaliknya, dengan memahami dari mana kita berasal, kita bisa melangkah ke masa depan dengan lebih bijak dan percaya diri. Sejarah adalah kompas yang menunjukkan arah, cermin untuk berkaca, dan sumber inspirasi yang tak ada habisnya. Jangan biarkan sejarah bangsa kita yang luar biasa ini tergantikan dan terlupakan. Mari kita sama-sama menjadi penjaga ingatan dan pewaris cerita kebesaran Indonesia. Yuk, kita mulai dari pertanyaan mendasar. Kenapa Belanda bisa menjajah kita begitu lama? Sampai 350 tahun. Angka ini sering kita dengar, kan? Walaupun secara teknis mungkin gak persis segitu, tapi intinya, lama banget. Jawabannya ternyata gak sesederhana karena mereka punya senjata lebih canggih. Akar masalahnya jauh lebih dalam dan kompleks. Salah satu faktor kuncinya adalah politik pecah belah atau yang kita kenal dengan sebutan Divide et Impera. Belanda itu jago banget dalam mengadu domba. Mereka melihat Nusantara yang terdiri dari ratusan kerajaan besar dan kecil, masing-masing dengan kepentingan dan ambisinya sendiri. Bayangkan begini, ada dua kerajaan tetangga yang lagi bersaing. Belanda datang, bukan sebagai penakluk, tapi sebagai teman yang menawarkan bantuan. Mereka bantu satu kerajaan untuk mengalahkan saingannya. Sebagai imbalannya, tentu saja bukan gratis. Mereka minta hak monopoli perdagangan rempah-rempah, atau minta sebagian wilayah kekuasaan. Kerajaan yang dibantu tadi merasa untung sesaat, tapi tanpa sadar, mereka sudah masuk dalam perangkap. Ketergantungan mereka pada kekuatan militer dan ekonomi Belanda semakin besar. Lama-kelamaan, raja yang tadinya berdaulat penuh, posisinya jadi mirip manajer wilayah yang harus lapor ke bosnya di Batavia. Pola ini terjadi berulang kali di seluruh Nusantara, dari Ternate dan Tidore di Maluku, sampai Mataram di Jawa. Belanda secara sistematis melemahkan kekuatan lokal dari dalam. Mereka memanfaatkan konflik internal, perebutan takhta antar pangeran, dan persaingan antar bangsawan. Akibatnya, energi kita habis untuk bertarung sesama saudara, sementara Belanda tinggal duduk manis sambil menghitung keuntungan dari monopoli cengkeh dan pala. Inilah tragedi terbesar kita. Kita tidak dikalahkan oleh kekuatan dari luar semata, tapi juga oleh perpecahan dari dalam. Sekarang, mari kita bicara soal dampaknya. Penjajahan bukan cuma soal kehilangan kemerdekaan politik. Dampaknya meresap ke semua sendi kehidupan masyarakat. Pertama, dari segi ekonomi. Kita semua tahu tentang sistem tanam paksa atau Kulturstelsel.
Rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di tanah mereka, yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga sangat rendah. Ini bukan sekadar kerja paksa, ini adalah perampokan sumber daya alam dan tenaga kerja secara masif. Petani yang seharusnya menanam padi untuk makan keluarganya, malah harus menanam kopi untuk memperkaya orang-orang di Eropa. Akibatnya, kelaparan merajalela di mana-mana, salah satunya yang paling parah terjadi di Cirebon dan Demak. Kekayaan alam kita dikeruk habis, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Mentalitas ekonomi kita juga terpengaruh. Kita jadi lebih terbiasa menjadi pekerja atau buruh, bukan sebagai produsen atau inovator. Kita kehilangan kepercayaan diri untuk mengelola sumber daya kita sendiri. Kedua, dampak sosial dan budaya. Pemerintah kolonial menciptakan struktur masyarakat yang sangat rasis. Ada stratifikasi sosial yang jelas, orang Eropa di puncak, lalu kelompok timur asing seperti Tionghoa dan Arab di tengah, dan pribumi atau inlander di posisi paling bawah. Pembagian ini bukan tanpa tujuan. Tujuannya lagi-lagi untuk memecah belah dan mencegah terbentuknya persatuan. Orang pribumi dibuat merasa inferior, lebih rendah dari bangsa lain. Kata inlander sendiri punya konotasi yang sangat merendahkan. Pendidikan pun dibuat sangat terbatas. Hanya segelintir anak bangsawan atau pria yang bisa sekolah. Itu pun tujuannya untuk mencetak pegawai rendahan yang bisa membantu administrasi kolonial. Sebagian besar rakyat dibiarkan buta huruf. Tujuannya jelas, orang yang bodoh dan miskin lebih mudah dikendalikan daripada orang yang cerdas dan kritis. Mentalitas inferior atau minder ini sayangnya kadang masih terasa sisa-sisanya sampai sekarang. Kadang kita lebih kagum sama produk luar, lebih percaya sama orang asing, dan kurang menghargai kemampuan bangsa sendiri. Ini adalah warisan psikologis penjajahan yang harus kita lawan. Ketiga, dampak politik dan administrasi. Belanda memang membangun infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan. Jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan adalah contoh yang paling terkenal. Tapi, kita harus ingat, semua itu dibangun untuk siapa? Bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk memperlancar pengangkutan hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan, untuk kemudian dikirim ke Eropa. Semua infrastruktur itu dibangun di atas keringat dan darah rakyat kita. Batas-batas wilayah administratif yang mereka buat juga seringkali tidak mempertimbangkan batas-batas budaya atau etnis yang sudah ada sebelumnya. Hal ini di kemudian hari terkadang menjadi sumber konflik di beberapa daerah setelah Indonesia merdeka. Mereka meninggalkan sebuah sistem birokrasi yang kaku dan korup, yang sayangnya beberapa praktiknya masih terbawa hingga kini. Melihat semua ini, rasanya miris sekali, ya. Tapi, jangan sampai kita cuma meratapi nasib. Justru dari sini kita bisa belajar. Penyebab utama kita dijajah begitu lama adalah karena kita terpecah belah. Kita sibuk dengan ego suku, kerajaan, dan kelompok kita masing-masing. Pelajaran paling berharga dari 350 tahun penderitaan itu adalah persatuan adalah kekuatan terbesar kita. Musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tapi perpecahan di antara kita sendiri. Para pahlawan kita di awal abad ke-20 seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda, mereka semua sadar akan hal ini. Mereka sadar bahwa perjuangan fisik dengan senjata saja tidak cukup jika tidak didasari oleh sebuah kesadaran bersama, kesadaran sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Mereka menanggalkan ego kesukuan, kedaerahan, dan agamanya, lalu bersatu di bawah satu identitas baru. Inilah titik balik perjuangan kita. Bukan lagi perjuangan Pangeran Diponegoro sendirian di Jawa, atau Tuanku Imam Bonjol di Sumatera, tapi perjuangan seluruh tumpah darah Indonesia. Solusinya, atau lebih tepatnya, pelajaran yang harus kita pegang teguh adalah semangat persatuan ini. Di era modern sekarang, ancaman Divida ad Impera itu masih ada, hanya bentuknya saja yang berbeda. Bukan lagi adu domba antar kerajaan, tapi mungkin adu domba lewat berita bohong di media sosial, lewat isu-isu sara yang sengaja dihembuskan untuk memecah belah kita menjelang pemilu, atau lewat fanatisme kelompok yang berlebihan. Caranya sama, tujuannya pun sama, membuat kita sibuk bertengkar sesama saudara, agar pihak lain bisa mengambil keuntungan. Jadi, setiap kali kita melihat ada potensi perpecahan, ingatlah sejarah pahit ini. Ingatlah bagaimana nenek moyang kita menderita karena tidak bersatu. Belajar sejarah bukan untuk membenci bangsa lain,
tapi untuk mencintai bangsa kita sendiri dengan lebih bijak. Dengan memahami kesalahan masa lalu, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Kita harus membangun kembali rasa percaya diri sebagai bangsa, bangga dengan produk lokal, menghargai budaya kita, dan yang terpenting, menjaga erat persatuan kita. Karena Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan, itu adalah kunci bertahan dan majunya bangsa Indonesia. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang sejarah awal masuknya bangsa Eropa, sekarang kita akan fokus ke satu periode yang paling lama dan mungkin paling membekas buat kita semua, yaitu penjajahan Belanda. Kira-kira, selama 350 tahun itu, apa aja sih yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita bedah lebih dalam. Seperti yang kita tahu, awalnya VOC atau Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda datang untuk berdagang rempah-rempah. Tapi, lama-kelamaan, ambisi mereka berubah. Dari sekadar dagang, mereka mulai ingin menguasai sumber daya dan wilayahnya. Ini adalah awal dari cengkeraman kolonialisme yang sesungguhnya. VOC dengan cerdiknya menggunakan politik adu domba atau divide et impera, memecah belah kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Nusantara. Mereka mendukung satu pihak untuk melawan pihak lain, lalu sebagai imbalannya, mereka meminta konsesi atau hak istimewa, entah itu monopoli dagang atau bahkan sebagian wilayah. Setelah VOC bangkrut pada akhir abad ke-18, kekuasaannya diambil alih langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nah, disinilah kebijakan-kebijakan yang lebih sistematis dan menindas mulai diterapkan. Salah satu yang paling terkenal adalah Kultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang digagas oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Secara teori, petani diminta menyisihkan 1/5 tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan tebu. Tapi pada praktiknya, seringkali seluruh tanah dan tenaga petani diperas habis-habisan untuk keuntungan Belanda. Hasilnya, rakyat menderita kelaparan, sementara kas negara Belanda penuh. Penindasan ini tentu saja memicu perlawanan di berbagai daerah. Kita kenal nama-nama pahlawan besar seperti Pangeran Diponegoro di Jawa dengan Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Ada juga Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Patimura di Maluku, Sisingamangaraja di Tapanuli, dan masih banyak lagi. Perlawanan mereka menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak pernah diam-diam menerima penindasan. Mereka berjuang dengan gagah berani, meskipun seringkali harus menghadapi persenjataan Belanda yang lebih modern. Memasuki awal abad ke-20, Belanda mulai menerapkan kebijakan baru yang disebut politik etis atau politik balas budi. Ada 3 program utama, irigasi untuk pertanian, edukasi untuk pendidikan, dan emigrasi untuk pemerataan penduduk. Tujuannya terdengar mulia, kan? Katanya sih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi. Tapi, kenyataannya lagi-lagi berbeda. Irigasi lebih banyak dialirkan ke perkebunan-perkebunan milik Belanda. Emigrasi atau transmigrasi lebih ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja murah di perkebunan luar Jawa. Nah, yang paling menarik adalah soal edukasi. Meskipun sekolah-sekolah didirikan, aksesnya sangat terbatas dan hanya untuk kalangan bangsawan atau priai. Tujuannya pun bukan untuk mencerdaskan bangsa, tapi untuk menciptakan pegawai-pegawai rendahan yang bisa dipekerjakan di administrasi kolonial dengan gaji murah. Ironisnya, justru dari sinilah lahir bumerang bagi Belanda. Para kaum terpelajar inilah yang kemudian sadar akan kondisi bangsanya yang tertindas. Mereka mulai membaca ide-ide tentang nasionalisme, kemerdekaan, dan hak asasi manusia dari Eropa. Dari sinilah muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional. Dimulai dari Budi Utomo pada tahun 1908 yang bersifat lebih kultural, kemudian muncul Sarekat Islam yang awalnya bergerak di bidang ekonomi, lalu menjadi gerakan politik massa. Ada juga Indis Partis yang dengan lantang menyuarakan kemerdekaan penuh bagi Hindia, nama Indonesia saat itu. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka muncul sebagai motor penggerak. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari tulisan di surat kabar, pidato-pidato yang membakar semangat, hingga membentuk partai politik. Perjuangan yang tadinya bersifat kedaerahan dan fisik, kini berubah menjadi perjuangan nasional yang terorganisir dan modern menggunakan ide dan gagasan. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Momen ini sangat krusial. Para pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah berkumpul dan berikrar, satu tanah air, Indonesia, satu bangsa, Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia. Ini adalah fondasi dari identitas kita sebagai satu bangsa. Sejak saat itu, perjuangan kemerdekaan tidak lagi bisa dibendung. Belanda mencoba meredamnya dengan menangkap dan mengasingkan para pemimpin pergerakan, tapi semangat kemerdekaan sudah terlanjur menyala di dada rakyat. Jadi, kalau kita lihat lagi, periode penjajahan Belanda ini adalah sebuah masa yang sangat kompleks, penuh dengan penderitaan dan eksploitasi, tapi di sisi lain, justru dari tekanan itulah lahir kesadaran sebagai satu bangsa. Perlawanan fisik para pahlawan di daerah dan perjuangan diplomasi kaum terpelajar saling melengkapi, membuka jalan menuju satu tujuan akhir, kemerdekaan. Di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana akhir dari era kolonialisme Belanda ini dan bagaimana Jepang masuk, yang ternyata menjadi babak baru yang tidak kalah pentingnya dalam perjalanan kita menuju proklamasi. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ceritanya. Terima kasih sudah nonton.